Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Atur Uang. Kali ini kita akan kembali bahas salah satu saham yang cukup sering ya keluar masuk di dalam portofolio saya untuk trading baik jangka pendek ataupun dalam jangka menengah, yakni saham ERA ya atau ERA Jaya. Nah, ada paling tidak dua atau tiga alasan yang menjadi dasar bagi saya ya kenapa saya memilih saham ERA ini untuk keluar masuk di dalam portofolio. Yang pertama adalah secara produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan ini itu cukup familiar dengan saya. Artinya saya gunakan juga di hampir kehidupan saya sehari-hari. Coba saja, misalkan siapa sih yang tidak pakai handphone Xiaomi atau beberapa merek kayak iPhone dan seterusnya, itu pasti cukup cukup familiar ya. Nah, era ini adalah merupakan distributor utama atau distributor tunggal di Indonesia gitu untuk beberapa merek handphone itu, sehingga eh, jasanya itu cukup familiar di kita gitu. Kemudian juga dari apa namanya, tokonya ini ya, ini cukup banyak di berbagai kota di Indonesia, cukup banyak ya tersebar di seluruh kota di Indonesia. Nah, sehingga uh, menjadikan era ini sebagai salah satu leader atau leader market di dalam distributor handphone di Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah uh, selain masuk di dalam bisnis handphone ya, atau distributor handphone juga ternyata era ini kalau kita lihat di dalam uh, website mereka yang resmi di erajaya.com ini itu ternyata juga sudah banyak memasuki bisnis lain atau bisnis lain seperti yang di sini itu ada paling tidak ada lima lini era Jaya Group yang digeluti, yakni ada international business, kemudian ada era Jaya Lifestyle, kemudian ada era Jaya Beauty and Wellness, dan juga era Jaya Food and Nourishment. Cukup banyak ya. Nah, kalau kita lihat ini dari berbagai merek yang atau usaha yang ada di bawah masing-masing lini grup ini cukup familiar ya. Seperti ini ada Sony, familiar banget ya. iBox, Samsung, NI, Store, dan seterusnya. Ada Huawei, Sony, ada JD juga, JD Sport, dan kemudian juga di sini ada Welling ya, yang cukup bagus juga, cukup cukup banyak di mall-mall di kota besar. Kemudian ada Societe Group, ini juga apa namanya, cukup masif untuk membuka cabang di berbagai mall di kota-kota besar Indonesia gitu. Nah, sehingga melihat banyaknya lini bisnis atau cukup luasnya lini bisnis yang dimasuki oleh era ini, dan semuanya itu hampir semua itu di sifatnya itu ada consumer goods yang mentargetkan kalangan menengah atas, maka ke depan era ini masih cukup menjanjikan ya untuk potensi returnnya gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah saham merah ini ya di sepanjang tahun 2023 ini itu menunjukkan anomali yang agak sedikit ya, kalau waktu itu agak-agak aneh gitu ya. Kalau kita lihat nih di chartnya yang saya ambil dari Stockbit, ini era saham merah ini di sepanjang tahun 2023 ini itu sideways dia panjang dari awal tahunnya sampai paling enggak di bulan Agustus itu dia mulai sideways, tapi sejak bulan Agustus itu dia turun turun hingga menyentuh level terendah di harga 320-an, dan yang kemudian kembali pullback, dan akhirnya hari Jumat kemarin dia menutup di harga 380 gitu. Nah, kenapa saham era ini ya di tengah turunnya harga tapi kok justru asing melakukan akumulasi? Nah, itu yang kemudian membuat saya, wah, ini kayaknya perlu ditelusuri ada apa dengan era ini gitu. Dan saya pribadi untuk era sudah punya harga ya, saya sudah punya saham dengan berbagai level harga ya. Saya pribadi ada harga di 470-an di sini satu layar, kemudian di 328 satu layar, yang kemarin saya sudah TP di hari Kamis kalau nggak salah ya, di hari Kamis kemarin itu di harga 370. Dan untuk kembali masuk, saya ingin lihat dulu nih apakah di harga sekarang ini era masih masih layak, atau apakah dia akan kembali rally atau mungkin akan kembali mengetes ke lowernya di tahun 2023 ini gitu. Nah, untuk itu saya mencoba untuk melihat bagaimana kondisi fundamental perusahaan hingga tahun 2023 ini gitu. Kalau kita mengacu ke laporan keuangan ya di perusahaan era ini ya, itu di kalau kita lihat secara laporan keuangannya untuk income statement-nya itu, era ini memang ada sedikit
kenaikan ya di tahun 2023 ini untuk total salesnya, di mana dari 34,94 triliun di tahun 2022 kuartal 3 itu meningkat kurang lebih 20-an persen ya ke level 42,8 triliun itu. Kemudian laba total beban pokok HPP-nya itu tidak tidak cukup tidak signifikan kenaikannya ya, paling kenaikannya kurang lebih ya hampir sama lah ya 20 persenan, sehingga laba kotornya juga meningkat dari 3,5 triliun sampai menjadi 4,4 triliun di tahun 2023 ini. Nah, kemudian untuk beban usaha juga meningkat, tetapi untuk laba usaha juga masih meningkat, di mana ada peningkatan kurang lebih ya 3 persenan lah ya, ini kurang lebih 3% laba usaha. Tetapi di saat laba sebelum pajaknya ini yang kemudian turun drastis, di mana tahun 2022 sebesar 966 miliar atau hampir 1 triliun, tapi di tahun 2023 ini itu hanya sebesar 160 miliar. Nah, ini ada apa ini? Ya, ternyata kalau kita lihat ya secara uh, sektor ini, laporan keuangan, ternyata ada peningkatan di penghasilan atau beban lain-lain sebesar hampir 3 kali lipatnya. Nah, kalau kita lihat, nah ternyata di sini beban yang memiliki kenaikan tertinggi itu adalah beban keuangan. Beban keuangan itu dia biasanya itu dalam akuntansi berupa pembayaran bunga uh, utang ya kepada si kreditor gitu. Nah, akhirnya beban keuangan inilah yang kemudian membuat laba era itu di tahun 2023 laba bersih yang siap didistribut ada menurun kurang lebih hampir persen juga ya, dari tahun 2022 menjadi sebesar 694 miliar tinggal menjadi 451 miliar tahun 2023 ini. Itu. Nah, kalau kita lihat ya dari uh, laporan keuangannya itu memang untuk era ini itu ada kenaikan yang sangat tinggi untuk jumlah utangnya. Namun ternyata kalau kita lihat dari berbagai berita yang saya coba Google di internet itu saya temukan bahwa di tahun 2003 ini era memang lagi masif-masifnya untuk menambah gerainya. Ini dari satu berita ya di konten yang saya kutip. Ini di sini terlihat bahwa era itu di tahun 2023 ini itu mentargetkan ada 400 gerai baru yang dibuka ya, yang dibuka, dan hingga Juni kemarin itu sudah berhasil membuka 323 gerai. Nah, kemudian dari mana sumber dana yang digunakan untuk 4 gerai baru ini? Ternyata di atas itu kita bisa baca bahwa itu dari obligasi yang diterbitkan ya, utang global yang diterbitkan di Singapore Exchange Securities Trading gitu ya. Nah itu. Nah sehingganya wajar ya yang kemudian era memiliki beban bunga yang tinggi karena ternyata era menerbitkan obligasi yang cukup besar untuk mendanai tujuan ekspansi yang era lakukan tersebut. Nah, sehingganya kalau ke depan dengan melihat fenomena ini di mana era memiliki memiliki utang yang tinggi ya, ada utang yang sangat tinggi, tapi kemudian ternyata utang tersebut digunakan untuk yang sifatnya produktif, yakni untuk menambah gerai-gerai baru di semua lini cabang era grup itu gitu. Nah ini tentunya hal yang sangat menarik ya. Ya meskipun dalam jangka pendek pasti ada efek ke dalam perusahaan. Nah sejauh apakah efeknya kalau kita lihat secara sekilas di laba sudah jelas ya, karena tadi ada beban bunga yang naik signifikan, maka otomatis labanya juga akan naik. Tapi apakah nanti uh, utang yang tinggi tersebut mempengaruhi kondisi keuangan era secara keseluruhan? Kita lihat ya untuk balance sheet-nya itu uh, untuk utang era memang ada peningkatan nih, sini kan terlihat ya dari 3,2 triliun menjadi 5,29 triliun. Tapi yang menggembirakan adalah ternyata utang era itu didominasi oleh short term debt. Ya, artinya dia tidak utang-utang jangka pendek ya, yang memiliki
tenor yang di bawah 1 tahun gitu ya. Dan umumnya dia sifatnya itu tidak memiliki bunga gitu. Sedangkan yang long term debt itu sebesar 673 miliar rupiah. Kemudian dari rasio keuangannya itu untuk net debt per total equity-nya DER ini itu masih di bawah 0,1 ya, artinya hanya sebesar 0,77. Nah, ini mengindikasikan bahwa secara keseluruhan dari total likuiditasnya era masih cukup aman ya, masih sangat aman. Apalagi kalau kita lihat dengan rasio yang ini, long term debt per total equity-nya juga sangat kecil ya, di bawah 0,0, di bawah 0,5, mengindikasikan bahwa equity yang dimiliki oleh era itu masih bisa mengcover utang jangka panjang yang dimiliki oleh era. Demikian pula untuk kondisi cash flow era ya di tahun 2023 ini, di mana di tahun lalu itu minus ya, 246 miliar itu tahun 2023, tapi di tahun 2023 ini itu era memiliki kas dan setara kas senilai 182 miliar ya, meskipun ini sebagian dari utang ya, ini karena yang tadi yang dimiliki di sini ini ada tambahan utang 2,4 triliun. Nah, ini mungkin masih ada sisa dari utang yang belum digunakan untuk ekspansi. Jadi secara umum tidak masalah dalam hal finansial. Kemudian juga yang berikutnya, era ini juga termasuk saham-saham dividen ya, meskipun kalau lihat dari dividen yieldnya tidak terlalu menarik ya. Ini di level 2,5 sampai 4%, masih di bawah inflasi kita yang sekarang. Jadi kalau bagi saya pribadi, saya tidak terlalu mengharapkan dividen era karena kecil sekali. Tetapi saya menarik era ini karena adalah harganya yang sudah cukup di bawah, mendekati kisaran harga waktu dia COVID ya. Jika kita lihat ya, ini kalau COVID di harga-harga 380 itu di area-area pas COVID ya, seperti itu. Ini kalau kita penjangkan ini dalam weekly, chart weekly ini 2020. Nah, ini kan area-area COVID ini, area-area COVID dan pas ini 3 sekian itu di area segitu. Nah, jadi ini saya pikir sangat menarik untuk saya pribadi. Nah, kemudian berapa target harga era untuk saya? Nah, saya menggunakan pendekatan yang paling gampang ya dengan menggunakan nilai PER. Ini saya mengambil dari Stockbit juga. Untuk yang pertama saya ambil berapa nilai rata-rata PER selama 5 tahun terakhir, itu saya peroleh nilai angka sebesar 10,51. Kemudian saya ambil nilai EPS baik yang TTM maupun yang annualized. Ini bedanya adalah kalau yang TTM dia adalah menghitung EPS yang sudah real terjadi selama 4 kuartal terakhir, sedangkan yang annualized sifatnya prediksi karena dia menghitung EPS yang disetahunkan di tahun 2023 ini. Saya coba hitung untuk dua-duanya. Nah, dari saya peroleh nilai nilai EPS baik yang sifatnya TTM maupun yang annualized sebesar ini. Untuk yang TTM sebesar yang 1,88 dan yang annualized sebesar 1,27. Nah, saya masukkan angka ini ke dalam penghitungan, peroleh nilai wajar TTM itu era untuk yang annualized di angka 435 dengan menggunakan EPS annualized ya. Kemudian kalau kita menggunakan EPS yang sifatnya TTM itu diperoleh harga wajar sebesar 45. Nah, kedua harga ini kalau dibandingkan dengan harga sekarang ya, yang ditutup 380 itu memberikan gap yang cukup menarik, di mana ada gap kurang lebih 12% ya kalau kita mau masuk ke 45 targetnya. Nah, berdasarkan pertimbangan inilah kemudian saya masuk era gitu di harga kemarin di 328. Yang kemarin saya TP hari Kamis kemarin di 370, tapi apakah nanti ini akan kembali soal tidak, kita akan lihat minggu depan seperti apa. Ya, yang pasti selama di bawah harga 435 ini era masih cukup menarik. Itu dari saya. Sekali lagi, ini bukan ajakan untuk jual beli saham era, murni untuk sekedar sharing. Jadi segala resiko nanti yang timbul bukan merupakan tanggung jawab saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.